Donald Trump versus Elon Musk. Ini adalah peristiwa yang sepertinya tidak terduga terjadi. Sebuah perpisahan yang ternyata memberikan kesan pahit di antara kedua buah insan. Buat yang belum tahu konteksnya, Elon Musk ini mundur dari pemerintahan atau jajaran rezim Trump. Gue udah bahas lebih lengkap di video yang kayak gini. Kalian cari dulu untuk kalian tonton. Dan ternyata perpisahan itu nggak baik-baik aja. Kayak lo tau gak sih kalau orang pacaran terus putus gitu. Putusnya kenapa? Oh, putusnya baik-baik kok karena nggak cocok aja gitu kan. Tapi ternyata di belakangnya, ya kurang lebih Donald Trump sama Elon Musk juga lebaynya seperti itu. Mereka tiba-tiba crash out. Mereka tiba-tiba saling sindir. Mereka tiba-tiba saling tunjuk di Twitter. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Elon Musk versus Donald Trump? Jadi beberapa hari setelah Elon Musk mengundurkan diri dari rezim pemerintahan Donald Trump karena Elon Musk itu mendapatkan jabatan posisi sebagai pemimpin DOGE, Department of Government Efficiency, ternyata tiba-tiba mereka berdua saling tunjuk di Twitter. Trump and Musk trade insult as row erupts in public views. Jadi bukan saling tunjuk lagi sih lebih tepatnya, saling ngatain. Insult. Pertama-tama gue mohon maaf dulu, gue telat banget bahasnya. Seperti biasa, ini bukan channel yang bisa secepat itu ngangkat sebuah fenomena di sosial media. Dan alasan kedua, gue lagi di Vietnam pada saat ini terjadi. Jadi kayak, ya. Jadi ya, emang telat. Silahkan spam komen di bawah, lu telat ngent. Untuk konteks tambahan, di video sebelumnya, Donald Trump itu pada saat menerima pengunduran diri Elon Musk, Donald Trump tuh muji-muji gitu, oh kerja lu bagus, lu berjuang demi negara, lu mengutamakan masyarakat, mengutamakan Amerika dan lain-lain. Elon telah berjuang, mantap Elon, gak apa-apa kamu mundur, kamu telah berjuang sebaik-baiknya. Elon pun juga begitu memuji pemerintahan Trump dan lain-lain. Tapi tiba-tiba banget di Twitter, Elon nge-tweet, time to drop the real big bomb. Real Donald Trump is in the files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day. Ya ini mesti disensor ya karena bakal bikin videonya hilang. Jadi sebuah pulau yang menjadi skandal utama Amerika di mana isinya itu kayak kelakuan tidak baik orang-orang dewasa ke anak kecil gitulah, dan ada listnya gitu. Jadi list siapa aja yang udah pernah datang ke pulau itu gitu. Dan kata Elon, ada Donald Trump di situ. Waduh, itulah kenapa listnya sampai sekarang nggak dibikin publik karena lagi melindungi Donald Trump menurut Elon Musk kayak gitu. Wah, banyak nih beberapa tweet lagi keluar tuh dari Elon Musk yang kayak ngeledekin, bahkan ngatain atau bahkan jatuhnya kalau menurut gue sih udah tuduhan terhadap Donald Trump. Dan abis itu Donald Trump juga enak aja lu ngomong asal-asalan tentang gue. Speak up langsung Donald Trump tuh. When Elon Musk came to the White House asking me for help on all of his many subsidized projects, whenever it's electric cars that doesn't drive long enough, driverless cars that crash, or rocket ship to nowhere, without which subsidized had be worthless, and telling me how he was a big Trump fan and Republican. I could have say drop to your knees and beg, and he would done it. Wah, ini parah banget sih. Jadi Donald Trump nge-tweet ini di Truth sosial media ya, jadi sosial media milik Trump gitu, kayak Twitter tapi isinya pendukung Trump semua. Nah, ini tuduhan baru lagi nih, yang dibilang Donald Trump itu join dia karena dia minta tolong disubsidi, didanai sama negara untuk dia ngeledek nih di sini kayak mobil listrik yang perginya nggak jauh, maksudnya dia ngeledekin Teslanya. Terus mobil-mobil yang nggak perlu pakai driver tapi tiba-tiba tabrakan gara-gara error, lagi-lagi ngeledekin Teslanya. Or rocket ship to nowhere, yaitu adalah SpaceX-nya Elon Musk ya, yang dianggap nggak kemana-mana gitu, kayak lu mau kemana, ke bulan, kemana kah nggak jelas gitu. Intinya ngeledekin lah semua proyek-proyek Elon Musk yang sebenarnya gagal tapi diminta tolong disubsidi sama negara. Terus Elon Musk tuh kayak muji-muji Donald Trump, muji-muji Republikan. Donald Trump tuh bilang, harusnya gue pas lu ngomong kayak gitu, lu nunduk gitu. Bukan nunduk, siapa ya? Berlutut, terus memohon gitu. Terus kata Donald Trump, dan dia pasti ngelakuin. Wah, wow, ini perpisahan yang sangat tidak baik-baik saja, Bung. Dan berantemnya melalui Twitter. Wow. Wah, panjang lagi tuh. Akhirnya Elon Musk balas lagi tuh. Without me, Trump would have lost the election. Dems will control the House and Republican will be 51-49 in the Senate. Such ingratitude. Intinya Elon Musk ngomongin diri lagi bahwa tanpa dia, tanpa gua gitu ya, tanpa gua Elon Musk, lu kalah pemilu dan orang-orang Republikan gak bakal menguasai legislatif. Sederhananya begitu. Terus sangat-sangat tidak tahu terima kasih lah kata Elon Musk. Wow, dibalas lagi sama Donald Trump. The easiest way to save money in our budget, billions and billions of dollars, is to terminate Elon governmental subsidies and contracts. I was always surprised that Biden didn't do it.
Ini sebenarnya nyebelin banget sih Trump bilang kayak gitu, karena Trump sama Elon yang ngediriin DOGE, Department of Government Efficiency, diciptakan untuk mengefisiensi anggaran pemerintahan. Tapi ternyata Trump bilang anggaran pemerintahan sebenarnya dapat diefisiensikan dengan memberhentikan subsidi ke perusahaan-perusahaannya Elon Musk. Ya. Wow. Elon was wearing tin. I asked him to leave. I took away his EV mandate that forced everyone to buy electric cars that nobody else wanted. They knew for what I was going to do, and he was just crazy. Jadi sebenarnya tuh Elon Musk tidak memundurkan diri, tapi dipecat atau diusir sama Donald Trump gara-gara dia ngotot mesti ada semacam pemerintahan atau perintah presiden mandat yang memaksa orang-orang untuk beli mobil listriknya dia gitu. Kayak nggak ada yang mau beli juga, jadi mobil lu jelek, jadi lo mesti bikin peraturan pemerintahan kan untuk maksa orang-orang beli gitu kan. Kacau lah ini, kacau. Kenapa tiba-tiba spill-spillan di belakang pintu, anjir. Seru sih, seru. Justru kalau gue itu suka kalau politisi lagi berantem, karena ketika politisi lagi berantem berarti sebenarnya demokrasi jalan, men. In my opinion, secara garis besar, iya nggak sih? Bukannya saling jabat tangan dan diam-diam ada salam-salaman di bawah meja gitu loh. Ketika lagi berantem kayak gini, kalau lu bilang kekanak-kanakan, gak gue bilang malah menurut gue in a way it's a good things. Tapi silakan coba correct me if I'm wrong. Dan itu semua dibalas sama Elon Musk dengan whatever. Dan sorry, gue nggak tahu apakah ini urutannya chronological atau ada yang kebalik dan lain-lain, karena udah messy banget dan beberapa tweet itu udah kehapus dan hilang sama mereka. Tapi mereka beneran tweet tapi dihapus. Terus lagi berantem begini ada yang nyempil ikutan gitu. Bro, please no, we love you both so much. Yeah, Kanye West. Bang, ngapain bang? Udah. Dan mungkin ada beberapa lagi yang tweetnya keluar dan udah kehapus, nggak sempat di screenshot, sempat diomongin dan lain-lain. Tapi intinya adalah, menurut gua sih ini nggak stage ya. Emang beneran kesel satu sama lain dan ketidakcocokan yang akhirnya kebuka di publik gitu. Dan akhirnya ribut satu sama lain gitu para politisi ini. Buat yang belum tahu ya, pada saat masa kampanye, Elon Musk tuh sama Donald Trump tuh bener-bener kayak presiden sama wakil presiden, tau nggak sih? Si JD Vance tuh kayak tempelan doang, karena mereka yang lebih nonjol dan mencolok gitu, dan kayak happy banget. Is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. Bahkan dulu ya nge-tweetnya tuh kayak saling dukung gitu loh, yang bener-bener kayak too much gak sih kedukungannya, tapi kayak I love real Donald Trump as much as straight man can love another man. Iya, sampai segitunya, sampai seklop itu pada sebelum pemilu. Tapi ternyata setelah ini, wadidaw, saling serang, saling tuduh, saling tunjuk dan lain-lain. Menarik banget, seru banget untuk diikutin dan kacau balau banget. Tapi dari itu semua, akhirnya Elon Musk baru-baru ini juga bikin tweet terbaru yang bilang bahwa I regret some of my posts about President real Donald Trump last week. They went too far. Jadi intinya si Elon tiba-tiba menyesali apa yang dia perbuat, tweet-tweet dia, tindakan-tindakan dia, tuduhan-tuduhan dia terhadap Donald Trump. Yang panas, yang bisa jadi benar-benar bola panas yang mengacaukan kestabilitasan politik dan rezim Trump, dia menyesal. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa Elon Musk menyesal ya? Ternyata ini dugaan. Tapi kejadiannya beneran. Cuman ini jadi alasannya dugaan, ngerti nggak lo? Karena ada berita yang bilang bahwa Musk being first in bitter Trump feud that cost him 34 billion US dollar. 34 billion US dollar itu hilang dari Elon Musk gara-gara tweetnya ke Donald Trump. Kok bisa hilang segede itu duit? Gimana cara hilangnya tiba-tiba gara-gara nge-tweet doang? Yaitu karena perusahaan-perusahaan Elon Musk itu sahamnya nilainya langsung turun gara-gara begitu. Wow, dampaknya luar biasa. Salah ngomong, salah ucap, salah sebut ke sahamnya dia sendiri. Makanya mungkin abis itu dia, mungkin ini lagi-lagi dugaan, dia nggak kuat sama penurunan harga sahamnya dan lain-lainnya. Abis itu dia menyesal sama apa yang dia perbuat dan dia minta maaf mungkin, tapi dia cuma bilang nyesel gitu ya. Dan ya itulah kira-kira so far yang terjadi. Kalau menurut kalian bagaimana pertarungan antara dua orang kaya yang masuk dunia politik? Coba komen di bawah. Yes, buat kalian yang lupa, Elon Musk itu adalah salah satu orang terkaya di dunia, dan juga Donald Trump yang akhirnya berhasil masuk ke pemerintahan Amerika, dan ya beginilah hasilnya. Kalau kalian suka sama konten-konten pembahasan politik Amerika kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan yes, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.